Kacau, KPK pun didemo pendukung Anies memang direncanakan? Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19, sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokoknya jelas. Karena itu, siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Menggunakan istilah Edi, Anies sudah ijon kepada Bank DKI pinjaman 180 miliar sebelum anggaran menjadi perda. Lucunya DPRD tidak diberitahu soal pengajuan kredit tersebut. Hal ini baru terungkap setelah foto salinan surat kuasa yang diterbitkan Anies untuk mengajukan kredit pinjaman kepada Bank DKI viral di media sosial. Menurut Edi, itu cuma terkait komitmen fee pertama yang dikeluarkan Pemprov DKI, belum yang lain-lain. Melalui akun Instagramnya, Edi menyatakan ia membawa satu bundel dokumen ke KPK yang ia harapkan dapat membantu KPK dalam melakukan penyelidikan Formula E. KPK tetap akan melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Formula E. Dan KPK menegaskan tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Menurutnya hal itu tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK. KPK juga menyebut tidak ada rasa takut sedikit pun ketika misalkan nanti Anies Baswedan ikut menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KPK menegaskan bahwa apa yang dilakukan terkait kasus hukum adalah profesional. Siapapun terlibat pasti akan ditindak, termasuk seandainya Anies Baswedan ikut terlibat. Hebat sekali Anies, sampai-sampai pendukungnya begitu rela mendatangi dan mendemo KPK. Padahal baru gelar perkara dan belum ada tersangka hingga kini, tapi mereka sudah kebakaran jenggot. Sekumpulan orang yang mengatasnamakan pergerakan elemen rakyat berwekat melakukan aksi demo di depan Gedung Merah Putih KPK hari ini. Bertepatan dengan Nasdem yang mengumumkan mengusung Anies sebagai calon presiden. Jadi para pendukung ini protes karena isu dugaan Firly Bahuri DKK memaksakan agar perkara Formula E naik ke tingkat penyidikan dengan menjadikan Anies sebagai tersangka. Hentikan siasat jahat KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dalam upayanya memaksakan untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E, kata koordinator aksi M. Nadiem. Jadi kalian masih percaya kalau semua yang terjadi ini bukan direncanakan? Anies dipanggil KPK terkait Formula E. Lalu begitu keluar langsung bikin panggung, siapkan mic dan lakukan konferensi pers bagaikan pahlawan munafik kesiangan. Lalu dengan lihainya muncul narasi Anies akan dijegal sebagai capres. Dan baru kali ini saya melihat ada orang mendemo KPK atas apa yang belum terjadi. Ini kok jadi kayak Lukas NMB ya? Jadi tersangka, pendukung tak rela dan bikin rusuh. Dan baru-baru ini Anies juga menjadi anggota ormas yang kita tahu sangat dibenci sebagian warga karena kelakuannya. Untuk apa? Bagaimana kalau kita anggap ini adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap Anies? KPK mau periksa Anies. Ada dugaan Anies akan diproses meskipun jauh sebelum itu sudah banyak yang menilai Anies harus bertanggung jawab terhadap kejanggalan Formula E. Dan Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies sebagai capres. Pendukungnya demo KPK.
Anies gabung ke Ormas? Apakah semua itu kebetulan? Tidak mungkin. Jangan lupakan junjungan Anies yang mungkin selama ini kepentingannya tak terlalu mulus karena Jokowi menjabat. Alasan pendukung Anies demo ke KPK karena mereka khawatir upaya paksa menjadikan Anies tersangka akan mengganggu ketertiban umum menyongsong Pilpres 2024. Mereka meminta KPK tidak digunakan sebagai alat politik, di mana kasus-kasus yang melibatkan para pejabat rezim pemerintah yang jelas-jelas terlihat indikasi terjadinya korupsi justru dibiarkan, katanya. Lucunya lagi, mereka membentangkan banner berukuran dengan tulisan Gerakan Rakyat Menentang Firly, Save Anies Baswedan. Ternyata bukan cuma kelompok ini yang berdemo KPK. Ada kelompok lain yang dinamakan Forum Advokat Indonesia yang juga datang ke Gedung Merah Putih dan meminta audiensi dengan KPK tapi tak direspon. Mereka meminta Dewan Pengawas Dewas KPK mengusut dugaan upaya Firly Bahuri menjegal Anies. Bahkan adanya dugaan upaya menjegal seseorang agar tidak menjadi calon presiden pada pemilu 2024 dengan merekayasa kasus yang sedang ditangani KPK, kata mereka. Kami meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas, bahkan Firly Bahuri seharusnya dipecat karena tidak mencerminkan netralitas sebagai ketua KPK saat ini, kata mereka. Hebat kan Anies? Pendukungnya pintar bikin drama dan belum apa-apa sudah teriak kriminalisasi. Belum apa-apa sudah bilang akan dijegal. Ini adalah trik pengecut untuk menanamkan narasi awal agar masyarakat percaya sehingga narasi lain yang bertentangan dengan itu akan dilawan. Jadi kalau nanti katakanlah Anies memang ada bukti yang menjadikannya tersangka, akan dianggap salah karena sudah duluan menanamkan narasi bahwa Anies akan dijegal. Begitu kejadian, mereka merasa benar. Ini akibat KPK terlalu lamban dan bertele-tele dan terlalu lama mengendus kasus. Seandainya dari dulu gerak cepat, takkan ada narasi buruk seperti ini. Atau jangan-jangan ada kubu di KPK yang tidak ingin Anies diproses sehingga pengusutan kasus jadi lambat? Kalau begitu, dari mana Tempo bisa tahu ada upaya KPK menjegal Anies? Info ini tak mungkin dikarang sendiri kan? Hebat sekali Anies sampai-sampai pendukungnya begitu rela mendatangi dan mendemo KPK. Padahal baru gelar perkara dan belum ada tersangka hingga kini, tapi mereka sudah kebakaran jenggot. Sekumpulan orang yang mengatasnamakan Pergerakan Elemen Rakyat berwekat melakukan aksi demo di depan Gedung Merah Putih KPK hari ini. Bertepatan dengan Nasdem yang mengumumkan mengusung Anies sebagai calon presiden. Jadi para pendukung ini protes karena isu dugaan Firly Bahuri DKK memaksakan agar perkara Formula E naik ke tingkat penyidikan dengan menjadikan Anies sebagai tersangka. Hentikan siasat jahat KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dalam upayanya memaksakan untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E, kata Koordinator Aksi M. Nadiem. Jadi kalian masih percaya kalau semua yang terjadi ini bukan direncanakan? Anies dipanggil KPK terkait Formula E. Lalu begitu keluar langsung bikin panggung, siapkan mic dan lakukan konferensi pers bagaikan pahlawan munafik kesiangan. Lalu dengan lihainya muncul narasi Anies akan dijegal sebagai capres. Dan baru kali ini saya melihat ada orang mendemo KPK atas apa yang belum terjadi. Ini kok jadi kayak Lukas NMB ya? Jadi tersangka, pendukung tak rela dan bikin rusuh. Dan baru-baru ini Anies juga menjadi anggota Ormas yang kita tahu sangat dibenci sebagian warga karena kelakuannya.